Jadi kalau sifat objektif tadi sesuai objeknya dan harus jangan sampai emosional, harus selalu adil, jujur, benar, itu ya kriteria objektif kan seperti itu. Nah, kemudian kalau sistematis ini bagaimana? Sistematis itu memiliki sistem yang jelas dan yang benar. Jadi kayak tadi ilmu biologi kan ada sistematisnya, ya kan? Maka kemudian teori Darwin ya, yang dulu masih ingat teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari Meganthropus ya, kemudian dari manusia purba, terus kemudian manusia purba itu berasal dari kera ya kan, kera purba. Nah itu tidak bisa diterima ya oleh pengetahuan umum. Karena apa? Karena teori itu di situ ada mislink, hilang satu link atau satu sistem, ibarat rantai. Ilmu kan kayak rantai ya, ini nggak ada spidol, nggak ada gambar-gambar kayak gini ya, ini ya misalnya ini kan rantai ya, kayak gini rantai. Nah ini ibarat rantai itu semua nyambung, kan namanya sistematis ya, ada sistemnya. Lah tapi kalau tidak nyambung, ini di sini pedot ya lah. Teori Darwin itu seperti itu, ada mislinknya, ada yang di sini patah, nggak nyambung. Nggak nyambungnya apa? Kalau teori Darwin kan evolusi ya, teori evolusi. Jadi manusia itu dianggap dari kera karena apa? Manusia itu dulunya aslinya kera itu seperti itu ya, merangkak, terus kemudian berbulu seluruh tubuh dan sebagainya itu ya, seperti kera. Tapi kemudian berevolusi, lama-lama saking keselnya ya, terus dikebut-kebutnya, terus rambutnya hilang gitu ya. Itu namanya teori evolusi kan gitu ya. Terus lama-lama cukur, jadi seperti ini manusia. Kan teori evolusi kayak gitu ya, berubah-berubah karena oleh perubahan alam. Nah itu ada mislinknya, ada rantai terputus, sistem yang terputus satu. Karena apa? Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan manusia berasal dari kera. Karena apa alasannya tidak bisa? Karena sampai sekarang kera masih ada, manusia juga lahir terus, ya kan? Pernah lihat ada orang kera melahirkan terus nanti lama-lama keranya dari manusia kan? Enggak. Kera dari dulu ya sampai sekarang ya kera. Manusia dari dulu lahir ya manusia, kecuali lutung kesarung. Kalau lutung kesarung memang beda itu. Manusia jadi kera terus kemudian jadi manusia lagi. Itu kena kutukan ya, kena doa-doa, mantra-mantra. Kalau itu sih kalau dalam kita juga ada malin undang ya kan, karena jahat pada ibu. Nah ini makanya ya, sehebat-hebat sampean, semulia-mulia sampean, jangan sampai meremehkan orang tua ya, apalagi ibu. Masya Allah, naudzubillah. Nanti ya kalau ibunya sudah tua misalnya, wah aku keren banget ibu kayak gini kan, ada ya ibunya masih jadul-jadul ya, masih kayak gitu ya, terus merasa lebih mulia. No, sampean tidak akan dimuliakan oleh Allah ya. Ketika sampean kepengen orang memuliakan semua, memuliakan sampean, muliakanlah ibunya terutama ya. Kalau sampean kepengen kaya, perkaya ibunya ya, diditnya Bu Rika Mbok kayak misalnya singgung dia, ini Bu untuk ibu gajiku, nanti uangnya terus tumpuk ya. Ya saya kenapa aliyah kelas 2 sudah ngaji kemana-mana, karena saya punya prinsip, kalau saya punya duit sebelum menikah semua saya berikan ke ibu, dan saya sangat hormat kepada ibu bagaikan seorang rakyat jelata kepada ratunya. Nah makanya saya dihormati seluruh orang waktu muda dulu ya. Nah, sampai cium tangan, sampai masya Allah itu memang ya, dan uangnya mengalir terus itu ya, terutama itu orang tua. Nah artinya bahwa teori Darwin memang tidak valid ya, ada mislink di situ, teori evolusi, maka tidak dijadikan pedoman. Apalagi kalau teorinya Islam ya kan, teori Islam adalah berasal dari satu sumber, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi sampean nggak usah berebut nasab ya, nasabku kiai lo ya gitu, nasabku ratu, nasabku raja ya kan, nasabku Habib Syarifah, alah ngapa, intinya pada baik kita keturunan Nabi ya kan, Nabi Adam alaihi salam. Cuma pancen iya nasab juga ada pentingnya, yaitu ketika Nabi Adam sudah punya anak keturunan kan, ada yang keturunan Qabil keturunan Habil, itu yang bikin ada motivasi, tapi untuk motivasi aja, jangan untuk mengejek, jangan untuk apapun ya, yaitu keturunan Qabil yang jelek-jelek, keturunan Habil yang
bagus-bagus, artinya menjadi soleh-soleh ya seterusnya. Nah kemudian kalau terkait nasab apalagi Abu Jahal, Abu Lahab sama Nabi Muhammad masih satu nasab, ya kan, dari kakeknya. Tapi ya ternyata Abu Lahab jadi ahli neraka, Rasulullah menjadi penghulu surga, ya pemimpinnya orang surga itu ya. Oke, itu teori Darwin ya, tidak sistematis. Nah, tapi kalau yang sistematis itu adalah syarat ilmu pengetahuan harus seperti itu. Kalau mau diterima sebagai atau masuk kriteria pengetahuan sains atau ilmiah. Yang keempat, rasional. Rasional itu apa? Rasional itu adalah bisa diterima oleh akal. Ya. Jadi semua akal itu paham, bisa memahami ilmu tersebut dan juga bisa menerima, ya itu istilah rasional. Ya misalnya itu tadi teori Darwin seolah-olah rasional, seolah-olah ya, bukan rasional benar. Contohnya apa? Dia itu berasumsi atau membandingkan ya, berkomparasi dengan itu miripnya, ya kan? Manusia mirip kera. Jadi kemudian kayaknya kok rasional gitu ya, tapi setelah dihubung-hubungkan ternyata tidak rasional karena anatomi tubuhnya berbeda, ya kan, terus gen kromosomnya juga berbeda dan lain-lain, banyak yang tidak rasional kalau ini dihubungkan. Nah, ilmu pengetahuan ilmiah atau sains harus rasional, harus semua orang menerima. Nah, yang paling rasional kalau teori manusia ya dari Adam ya, Islam ya sudah jelas gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua ya, yang kedua yang ini dulu, yang apa, dakwah, pengertian dakwah ya, itu kan tadi lughawi, pengertian ilmu atau sains ya kan. Nah sekarang pengertian dakwah secara lughawi. Secara lughawi ini dari kata ini kecil banget ya, tak gedein ya, jangan pakai yang slideshow, pakai yang ini aja nanti gede. Udah agak gede apa belum? Udah ya, agak gede ini. Yang ini kelihatan ini? Tulisan ini kelihatan? Apa kurang gede? Besar lagi. Nah ini kelihatan ya? Mana? Ke atas. Allah. Nah ini ya, kelihatan kan? Nah ini secara lughawi atau secara bahasa, tapi dari bahasa Arab ya. Ini asal katanya, kalau orang pondok itu pinter ya, Mas apa kumikilah ini Ahmad Hamzah ya, Mas Hamzah ini da'a ya da'u ya, ini doaan, ini ya, ini dakwatan, ini akhirnya ini kan menjadi isi madi ya kan, ini mudhore kan gitu ya. Nah ini dakwah ini diasal dari kata ini yang isi masdar ya. Nah isi masdarnya ini bisa berarti secara bahasa ini tuh di terjemahanin ya. Ini sekarang dikecilin lagi karena itu tadi kan untuk memperjelas bahasa Arabnya ya, yang kelihatan itu. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini arti bahasanya di sini bisa berarti ini doa ya, bisa berarti doa ya, bisa berarti ini terjemahnya doa ya.
doa. Nah, yang tafsiran dakwah berarti doa itu di dalam ini surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Surat Al-Baqarah ayat 168 itu berarti doa. Kalau nggak percaya nanti dibuka ya. Pasti tafsirnya dakwah di situ artinya doa. Doa siapa? Al-Baqarah ayat 168 ya. Nanti ada doanya Nabi siapa gitu ya. Terus ini undangan, bisa berarti undangan, panggilan atau seruan. Itu tafsir dari atau terjemah boleh ya. Surat Yunus ayat 25 ya. Ini berarti seruan panggilan. Nah, kan sering ya kita ngomong dai ya, da'a ya kan. Nah, makanya di sini yang selanjutnya adalah ajakan. Bisa berarti ajakan secara bahasa, yaitu surat Yusuf ayat 33. Nah, ini yang menerangkan tentang bagaimana Zulekha mengajak Yusuf untuk ya berzina, ya itu ajakan artinya. Kata-kata dakwah di situ berarti ajakan Zulekha kepada Yusuf. Ya, karena waktu itu ternyata logis ya alasan Zulekha sampai nggak kuat seperti itu. Karena apa? Anak angkatnya yang masih bujang, lah Zulekha itu ternyata masih perawan karena suaminya tidak bisa menafkahi batin ya. Dan Zulekha orang cantik, orang soleha, dan Nabi Yusuf juga orang keren, gagah dan soleh ya. Jadi sama-sama Nabi Zulekha itu nggak kuat kan gitu. Nah, ini berarti ajakan, ini secara bahasa. Kemudian secara istilah ini secara terminologi ini sudah ada penjelasannya di sini bahwa ilmu berarti adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah ya. Ilmu atau sains adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu apa? Tadi yang 4 syarat ya, jangan dilupakan. Ya, ada objektif, metodologis dan selainnya. Itu namanya ilmiah. Yang pengertian dakwah secara terminologi atau secara istilah, ini ada beberapa pendapat ini, sampai ada 6 pendapat, 7 pendapat ya. Banyak sekali, nanti sampean baca sendiri, yang tidak paham nanti tanyakan ke saya ya, atau saya sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Karena habis ini kita sejarah dakwah dulu ya. Karena apa? Ya karena ini pertemuan pertama, nggak masalah ya. Nah, ini ada pendapatnya Toha Yahya Umar ya, kemudian pendapatnya Syekh Ali Mahfud dan sebagainya. Jadi Syekh Ali Mahfud ini kitabnya Hidayatul Mursidin ya. Kalau Anda yang sudah pernah ngaji di pesantren mungkin ada, atau Anda cari, itu berbahasa Arab ya kan. Tapi ada terjemahannya juga, diterjemahkan gitu ya. Ini pendapatnya dakwah itu apa? Ini ada sudah ditulis di PowerPoint-nya. Nah, sekarang definisi yang kesimpulan dari ini, kesimpulan dari semua pengertian secara etimologi dan terminologi ini ada di sini. Jadi ada di kesimpulan paling bawah, yaitu ini ya, bahwa dakwah adalah sebuah upaya atau usaha ya kan, untuk mengajak orang lain atau sekelompok orang ya untuk memeluk ajaran Islam atau memeluk agama Islam atau melaksanakan ajaran Islam demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu jadi harus ada usahanya atau kegiatannya. Itu namanya dakwah ya. Kegiatan untuk apa? Mengajak. Ada kegiatan mengajak. Mengajak siapa? Orang lain atau sekelompok orang. Orang lain berarti satu orang kan? Kalau sekelompok orang, beberapa orang, lebih dari satu. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk memeluk ajaran Islam. Jadi yang belum Islam boleh sampean ajak menjadi Islam, tapi ya jangan frontal ya kan. Jeneng agama gue agama ora bener ya, malah di kasus hukumkan ya kan. Mengajaknya yang baik-baik. Artinya apa? Gak usah ngajak-ngajak. Kan dakwah ada macam-macam, ada bil hal, dengan perilaku ya kan. Nah, sampean, saya dulu punya ya SMP, teman sebangku saya itu non muslim
Ya, saya tidak menyebut agamanya apa kan ya, tidak melanggar undang-undang ya. Non muslim sana itu tiap hari bawa kitab suci sana. Jadi saya semenjak kecil ya, saya kemana-mana bawa Al-Quran. Kalau sekarang Al-Qurannya ini HP ya, jadi HP itu katanya setan gepeng. Kalau saya enggak, HP ini adalah malaikat gepeng ya kan, tergantung orangnya kan. Saya HP-nya menolong ya kan, untuk beribadah, untuk jadi dosen, untuk dan sebagainya. Ini enggak pernah maksiat buka kayak gitu, untuk apa ya kan, rugi malah berdosa ya. Nah itu, nah ini yang satu bawa kitabnya dia, saya bawa Al-Quran. Saya punya Al-Quran kecil yang segini nih, telapak tangan. Jadi saya itu nggak pernah yang namanya sekolah dari SD sampai S2 ngerumpi bareng temen terus jajan-jajan enggak. Kalau istirahat saya buka Al-Quran, tadarus ya. Terus kemudian saya pahami artinya, yang nggak paham nanti saya lihat terjemahnya. Jadi sampai sekarang saya punya Quran banyak ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada terjemahnya, ada yang terjemah kecil, besar. Lah sekarang sudah tua, itu terjemahnya ya yang gede, Qurannya juga yang gede, udah nggak kelihatan kalau kecil banget. Dulu saya bisa melihat Quran yang segini, tapi sampai sekarang saya punya Quran yang segini ya, 2 bahkan di rumah. Itu ya, saking senangnya sama Al-Quran gitu ya. Nah itu di situ mengajak orang lain untuk masuk menjadi pemeluk Islam, itu juga berdakwah. Tapi sekali lagi, gunakan cara yang dibolehkan, bukan cara yang itu. Lah itu kan dia membaca kitabnya sendiri, saya membaca Al-Quran, jadi lucu. Saya kan nggak dakwah ya. Nah, tapi kemana-mana bareng lah. Dia itu kalau saya main ke rumah dia, padahal dia itu punya anjing ya, kan najis anjing. Karena dia itu menghormati saya, bilang ke saya, kan itu sebelah sana itu tenang baik ya, orang najis ora kok. Baungin kan tok tekan ngene-ngene, memang dirantai. Nah, tapi kan saya enggak percaya begitu aja ya, barangkali suatu saat jalan gitu. Orang apa? Nah, dia juga punya mukena ya, rukuh. Karena mbaknya dia itu mualaf, masuk Islam karena memiliki suami muslim, disuruh masuk Islam dulu baru saya mau jadi suamimu kan gitu. Ya, jadi punya kena sholat kan ya, jadi begitu Allahu Akbar. Kalau saya kerja kelompok saya nggak pernah main ya, dari kecil nggak boleh sama ayah saya. Jadi saya sampai terkenal bocah pingitan gitu ya, nggak pernah main, nggak pernah apa, orang atau main dari kecil. Jadi saya itu nggak ngerti kalau orang main itu gimana, nggak ngerti nikmatnya, bahkan nggak bisa main. Kalau saya main ya dolanan di sini sumpek sebel, apalagi karena rumpi ya. Makanya saya alhamdulillah kayak itu tadi ya. Nah setelah itu dia itu bilang, kamu itu sholat di sini. Saya tetap nggak mau. Itu toleransi kita yang non muslim jadi sahabat itu sampai segitu. Nah tapi kalau di tempat saya ya saya nggak ngomong apa-apa kan, bagi saya dia nggak harus sholat dan sebagainya. Itu begitu Allahu Akbar tut sholat tut batin gue lo sholat engkau bekena kan gitu ya. Kalau kita menurut Islam kan adzan nggak harus sholatnya nanti. Saya cuma bilang gitu, engkau bela nang rumah gitu ya, karena takut itu kena najis ya, nggak suci. Padahal terus diomongin ki orang apa ki mau kenanya ki nggone mbak ki ning sekene ora kena area najis. Alah siapa ngerti ya pas wudu kena air najis kan gitu. Nah toleransi seperti itu alhamdulillah. Betul tuh kata Rasulullah bahwa kita semua, Rasulullah itu syafaat yang paling utama. Tapi teman, keluarga, ayah, ibu juga memberikan syafaat. Anak juga memberikan syafaat dalam arti menolong ya. Nah setelah kuliah, saya kuliah di Semarang, beliau kuliah di Kalimantan. Saya punya rasa, aduh kan harus berdakwah ya. Masa dia tak biarin dari dulu, kan dari dulu nggak berani ya ngajak-ngajak kamu ke agamaku, nggak berani waktu di sini. Dan begitu kuliah tak surati, maaf ya, etok-etok loh. Jadi dari kecil saya sudah tahu kalau saya wajib dakwah sama temanku yang dakwah sungguhan, ngajak, nggak cuma nyontoin saya sholat, saya baca Quran, nggak. Saya gini, maaf ya, saya punya kewajiban karena saya di fakultas dakwah, punya kewajiban ngajak sampean masuk agamaku. Maaf ya, jangan tersinggung dari kayak saya nyurati gitu. Surat zaman dulu kan surat, nggak ada WA ya. Nah, ujarku gue garap terbuka ternyata ora. Jawabannya lebih ngeri ya. Ya maaf juga ya Tut.
nek nang agamamu ya, di agamamu itu cuma wajib dakwah ya kan. Kalau di agamaku malah wajib membunuh orang selain agamaku. Masya Allah, ternyata di aturan agama lain itu lebih ngeri ya. Kalau di kita kan ada lakum binukum wali yadin, kita hanya berwajib amar ma'ruf nahi mungkar ya, berdakwah kan gitu. Kalau di agama lain ternyata malah kalau selain agamanya bunuh aja halal gitu ya, karena agamanya sana kayak gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya karena Indonesia Pancasila ya kan, dasar negaranya Pancasila yang nomor 1 ketuhanan yang maha esa. Yang penting semua punya Tuhan kan gitu ya. Nah, terus Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi semua beda terserah kan gitu. Yang penting satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah setelah itu saya nggak pernah nyuratin lagi, nggak pernah ngomong lagi. Alhamdulillah saya dengar setelah itu dia menikah dengan muslim dan menjadi muslimah, terus berjilbab terus sampai sekarang. Islam temenanan. Tapi saya masih rikuh juga kalau mau ngomong-ngomong tentang Islam sampai sekarang. Yang ngomong artinya apa? Saya yakin betul bahwa teman itu membawa syafaat ya. Ya alhamdulillah, artinya saya kan muslimah ya, dia jadi masuk Islam alhamdulillah. Walaupun berteman dengan saya sekali lagi saya nggak lagi ngomong saya nyafaati loh ya. Artinya saya sedang mengatakan garis bawahnya adalah tolong mencarilah teman yang solehah supaya kita menjadi soleh dan solehah. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Kalau temannya menyepelekan sholat, pastilah lama-lama kita juga tidak mementingkan sholat. Apalagi kalau cuma pakai logika, ya kan, logikanya itu nggak sholat juga kaya, ya kan, itu nggak sholat juga selamat, ya kan, kayak lagi itu ya. Ini paham ya? Jadi untuk memeluk agama Islam atau mengikuti melaksanakan ajaran Islam. Artinya apa? Dakwah kepada orang non muslim berarti ngajak supaya muslim, paham ya? Kalau dakwah terhadap sesama muslim berarti untuk melaksanakan ajaran Islam. Ini pengertian dakwah. Nah, kenapa mereka diajak untuk Islam dan mengajak melaksanakan ajaran Islam? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kalau bahagia dunia saja mungkin cukup dengan punya anak ya, punya suami, punya kendaraan, punya rumah ya, punya titel, punya jabatan. Tapi kalau akhirat semua itu belum cukup, harus beriman dan bertakwa juga. Maka kemudian ada definisi dakwah itu seperti itu ya.